Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tiara Andika dari kelas 11 IPA 6. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Cimahi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi salah satu tugas PPKN mengenai peraturan atau norma di lingkungan keluarga. Apakah Ibu berkenan? Insya Allah. Baik, jika Ibu berkenan, Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Rahmayanti. Saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Baik, kita mulai saja Bu ya wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja peraturan atau norma yang ada di lingkungan keluarga terkait apa yang harus atau yang wajib dilakukan oleh semua anggota keluarga? Oke. Tentunya yang pertama kita harus saling menghargai satu sama lain di antara anggota keluarga. Kita berbicara harus sopan, saling menyayangi, saling mengasihi, beribadah tepat waktu. Kalau salah satu ada anggota keluarga kita mau pergi kemanapun, itu harus berpamitan, harus izin. Mungkin seperti itu kalau di ibu. Baik, itu kan tadi hal yang terkait hal yang Iya. harus dilakukan. Untuk hal yang tidak boleh dilakukannya itu seperti apa, Bu? Ya tentunya untuk yang tidak boleh ya, terutama untuk anak ya, si anak tuh ya tetap tidak boleh berbohong, tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh pergi seenaknya dari rumah gitu ya. Itulah beberapa hal yang mungkin tidak boleh, dan masih banyak sih peraturan yang lainnya. Baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada sanksi atau punishment yang dikenakan kepada anggota keluarga yang melanggar suatu peraturan? Nah, jika ada, itu apa sanksinya? Tentu saja ada, setiap keluarga pasti ada, mungkin dengan caranya yang berbeda-beda. Kalau untuk ibu sendiri, apabila ada salah satu anggota keluarga ibu ya, terutama anak ya, kalau mereka melanggar, tentunya ibu akan mengasih apa itu namanya, sanksi ringan sih sebenarnya. Paling disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti itu, kayak mungkin fasilitasnya yang ibu ambil mungkin seperti handphone seperti itu, karena tujuan ibu adalah itu demi kebaikan si anak itu sendiri, itu biar dia tuh menjadi seorang anak yang disiplin gitu. Nah, untuk selanjutnya Bu, bagaimana upaya atau strategi yang bisa dilakukan untuk menanamkan sikap kesadaran terhadap norma di lingkungan keluarga? Tentunya yang pertama adalah dari agama dulu ya. Sejak kecil, sejak dini ibu menerapkan agama ke anak-anak dari kecil, mulai dari mereka mengaji, sholat seperti itu. Mereka harus sholat tepat waktu ya, intinya beribadah tepat waktu, mengaji. Jadi ada waktu-waktunya, waktunya main-main, waktunya beribadah, waktunya sekolah-sekolah. Jadi tidak berantakan gitu. Jadi si anak-anak tuh bisa disiplin, jadi bisa menghargai waktu juga gitu. Dan banyak hal-hal yang harus kita tanamkan ke anak, seperti kita mau ngasih tahu ke anak mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana hal yang benar, mana yang tidak, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Dan dia tuh bisa berbicara sopan, terutama ke orang yang lebih tua gitu. Lalu apa saja sih Bu sebenarnya fungsi dari suatu peraturan atau norma yang ada di dalam lingkungan keluarga? Tentunya kita di dalam keluarga akan menjadi rukun ya. Si anak itu akan lebih patuh pada orang tua, dia akan bisa menghormati orang tua, dia bisa menjadi anak yang disiplin, menghargai waktu, dan tentunya dia juga bisa menghargai orang lain. Jika misalnya di suatu dalam keluarga itu tidak ada peraturan, tidak ada norma, nah kira-kira apa sih Bu yang akan terjadi di dalam keluarga itu? Ya tentunya pastilah antara keluarga satu dan yang lain pasti akan terjadi konflik ya, dalam artian ya tidak adanya rasa saling menyayangi. Si anak akan menjadi anak yang katakanlah dia membangkang ke orang tua gitu, dia akan seenaknya mengambil keputusan sendiri, akan bertindak seenaknya sendiri gitu, tidak bisa menghargai dan menghormati orang lain, terutama dia pasti tidak akan menghargai keluarganya sendiri, seperti itu. Baik. Jadi ya intinya untuk peraturan dalam keluarga itu memang sangat penting ya Bu. Iya, penting banget kalau menurut ibu, penting banget ya. Itu bukan hanya diterapkan buat anak-anak saja ya, tapi ya buat ibu sendiri gitu, pokoknya buat semua anggota keluarga memang peraturan itu harus tetap ada gitu. Baik, mungkin itu beberapa pertanyaan yang tadi saya sampaikan, itu sudah cukup. Semoga dengan adanya peraturan di lingkungan keluarga seperti ini itu bisa menjadikan pemuda-pemudi Indonesia itu menjadi karakter yang kuat, hebat, dan menjadi karakter yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Dan mungkin itu tadi yang dapat saya tanyakan, dan
Jawaban-jawaban dari Ibu ini tentunya sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih juga atas perhatian guru PPKN saya, Bapak Zian. Semoga ya apa yang tadi kita lakukan bisa bermanfaat ya Bu. Amin, amin ya. Ibu juga berharap mudah-mudahan jawaban-jawaban dari Ibu ini bisa sedikit membantu gitu untuk tugas-tugasnya, mudah-mudahan ya. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan dan yang dapat kita berikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.